Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to the third meeting in genre-based pedagogy course. In this meeting, we will discuss about trends and issues in GBP or genre-based pedagogy. Okay, let's discuss start from trends, and at the last we will discuss also about some issues or the challenges in using GBP. Okay, for the first, let's knowing about GBA. GBA is an approach that is implemented by English teachers in teaching process of all the skills in English. Ya, jadi GBA ini merupakan sebuah pendekatan ya yang diimplementasikan oleh guru pengajar bahasa Inggris. Ya, dalam GBA ini sebetulnya tidak fokus pada satu skill saja yang dapat diimprove dari pendekatan ini, tapi juga berbagai macam skill dapat diimprove dengan menggunakan pendekatan genre. Ya, moreover, in implementing genre-based approach, teachers need to conduct learning and teaching process based on steps of GBA and known the cycles. Nah, dalam pengimplementasian GBA, the teachers need to conduct learning and teaching process based on steps of GBA. Ada steps-steps atau fase-fase yang harus dilakukan oleh teachers dalam pembelajaran menggunakan pendekatan genre-based. Ya. This approach emphasizes the students active in learning and teaching process. Prosesnya sudah terstruktur gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut J.R. Martin ada 4 fase atau ada 4 stages gitu ya yang harus dilakukan oleh teachers ketika menggunakan pendekatan genre based. Yang pertama ada BKOF atau Building Knowledge of the Field. Yes, fase yang kedua or the next stages ada Modeling of the Text or MOT. The next step is GCOT or Joint Constructions of the Text. Ya, kemudian yang terakhir ada ICOT or Independent Constructions of the Text. Nah, ini merupakan 4 cycle yang dipropose oleh Martin dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan genre-based. Oke, adapun istilah yang digunakan oleh Martin ini disederhanakan atau diganti termnya or reterm by Emilia 2012 ya. Based on Emilia, this approach has 4 steps gitu ya. Sama seperti Martin said tadi ada building knowledge of the text, kemudian modeling of the text, selanjutnya ada joint constructions of the text, and the last individual constructions of the text. Oke, nah karena berpusat pada writing, GBA ini menurut Emilia ini fokus pada teaching writing. Dia mengganti terms-nya atau istilah yang dipropose oleh Martin menjadi preparations and then modeling. Yang ketiga itu co-constructions dan yang terakhir ada self-constructions. Nah, ini hanya perbedaan pada istilah saja. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu BKOF atau building knowledge of the text, dan preparations, kemudian apa itu modeling of the text atau Emilia said this by modeling,
dan juga GCOT, joint constructions. Menurut Martin and Emilia said this with co-constructions. Dan yang terakhir, based on Martin, step terakhir adalah ICOT or Emilia reterm this istilah menjadi self-constructions. Let's discuss one by one. Okay, for the first, we will tell about building knowledge of the field or BKOF, ya. Atau Emilia reterm istilah ini menjadi preparation stage. Preparation stage is known as building knowledge of the field or BKOF. This stage builds students' knowledge about the topic to be written. Yeah, Emilia suggests that students can be given various tasks related to the text they will report at this stage. Students will find vocabulary and expressions related to the topic from the readers they observe. Ya, pada fase ini, pada fase preparations or building knowledge, di sini teacher harus build students knowledge tentang topik yang akan mereka tulis nantinya, gitu ya. Example, teks yang didiskusikan adalah terkait teks naratif. Nah, sampaikan dulu pada students terkait purpose of the text, ya, tujuannya apa, gitu ya. Tujuan penulisan naratif text, that's for entertainment or maybe giving informations about the legend or the short story or etc. Ya, jadi sampaikan dulu tujuannya. Nah, setelah mereka memahami what is the definitions and also the purpose of the text or the topic, nah baru sampaikan juga vocabulary yang menjadi feature atau ciri-ciri dari teks tersebut. Contoh dalam narrative text, we must use past tense. Nah, describe to students, explain to the students about past tense. Jadi, ajarkan juga tentang fitur-fitur kebahasaan yang spesifik terkait narrative text. Dan kita juga akan membahas strukturnya di next stage. Nah, kalau tadi dalam BKOF itu kita fokus menyampaikan topik, purpose, dan juga ciri-ciri kebahasaan seperti itu. Dan setelah build some knowledge, nah baru kita sajikan modeling atau MOT, modeling of the text. Nah, ini second steps di mana the teacher introduce genres that illustrate the feature of language, structure, and vocabulary used in the text and the organizations. Nah, di sini students akan diperkenalkan dengan struktur daripada teks yang sedang dibahas. Misalnya dalam teks naratif kita punya some organizations. Yang pertama ada orientation, gitu ya. Kemudian ada orientation and then complications, dan yang terakhir ada resolutions. Nah, begitu ya. Jadi, kita sajikan dulu contoh paragrafnya atau contoh teksnya dan identify or organize the structure. Kira-kira strukturnya apa saja sih ketika kita ingin menulis naratif teks? Oh, berarti dalam naratif teks ada 3 struktur. Yang pertama orientation, complication, and resolutions. Maka ketiga struktur ini harus terdapat dalam teks yang akan nantinya ditulis oleh students. The teachers focus in the class.
In this modeling stage, Emilia suggests several steps. In the first step, the teacher explained the text genre to be written along with its purpose, benefit, and social context. In the second step, the teacher explained the schematic structure of the text, the functions to support the reader and achieve its goals. Nah, dalam modeling, Emilia suggest beberapa step. Yang pertama adalah teacher harus menjelaskan tentang genre written tentang purpose-nya gitu ya, benefit and also social context. Second step, teacher harus menjelaskan tentang strukturnya. Sama ya, seperti yang dipropose juga oleh Martin, di mana dalam fase building knowledge itu disampaikan dulu topiknya, kemudian tujuannya, and also the feature of the languages. Kemudian dalam modeling diberitahu atau dijelaskan terkait struktur atau organisasi dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya the third step ini ada GCOT atau Joint Constructions of the Text. Atau Emilia propose the term of this step adalah co-constructions. Ya, the teacher shows the complete and then invite students to identify the schematic structure and the linguistic characteristic. In this stage, students reconstruct a given genre of writing. In addition, the teacher guides students to discuss and ask students to remember well the type of genre offered. Ya, jadi pada fase ini kita akan mulai pada penganalisaan gitu ya, menganalisa tentang jenis-jenis strukturnya. Atau siswa sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi gitu ya. Kita bisa create the groups, jadi dibuat berkelompok seperti itu dan mereka mendiskusikan tentang definisi, tujuan, kemudian language feature, dan juga struktur daripada genre atau teks yang sedang dibahas seperti itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana Miss kalau tidak berdiskusi gitu ya, tidak dengan teman sejawatnya, tidak dengan teman sekelasnya kita buat berkelompok, boleh-boleh saja. Yang terpenting pada fase ini ada feedback antara students dengan teacher gitu ya. Teacher selalu memberikan feedback terhadap students, ada tanya jawab sehingga dalam fase ini betul-betul kita sebagai guru mengetahui apakah students sudah betul-betul paham terkait purpose, language feature, dan juga structure dalam menulis topik yang sedang dibahas. Seperti itu. Okay, the last is independent constructions of the text atau ICOT. Ya, Emilia propose the term with self-constructions, di mana students construct a text independently using knowledge about the previous genre. Nah, jadi di sini penugasan akhir, yaitu penugasan secara individu or independent constructions by the students, di mana di sini students diminta untuk independently menggunakan knowledge about the previous genre. Jadi betul-betul dia menulis yang sudah sesuai dengan konsep penulisan topik atau genre yang sedang dibahas. Misalnya tadi naratif teks, dia sudah memahami, oh iya ternyata naratif teks itu harus menggunakan past tense. Oh iya ternyata some structures of the narrative text itu adalah orientation, complications, and also resolutions. Jadi ketika mereka menulis, mereka sudah tahu struktur daripada teks naratif.
In this step, students can apply their knowledge and skills independently. Nah, di sini kita meminta students untuk mandiri menulis sesuai dengan pemahaman mereka. In this case, the teacher must make sure that students understand the characteristic of a particular genre, such as communicative purposes, element of the text structure, use of grammatical patterns, use of the relevant vocabulary, and textual device. Ya, jadi di sini teacher juga harus memperhatikan bahwa harusnya dalam fase ini student sudah memahami segi struktur, dari segi grammatical use, dari segi use of relevant vocabulary gitu ya. Nah, semuanya harus dipahami karena sudah pada fase independent constructions. Okay, now let's learn about the advantages, ya, manfaat dari menggunakan genre-based approach. Yang pertama adalah clear purpose and structure, ya, karena fasenya sangat menjelaskan tentang bagaimana tujuan, kemudian struktur, dan lain-lain. Dalam step-step itu, siswa diharapkan sudah mampu untuk mengetahui tentang tujuan, struktur, ciri kebahasaan. Nah, I think this clear for students to understanding about that. Ya, yang kedua is scaffolding, di mana dalam penggunaan GBA kita sudah mengetahui tentang 4 stages yang harus dilakukan oleh teacher. Nah, the 4 stages itu sebetulnya scaffolding, di mana siswa diminta untuk memahami terlebih dahulu sampai akhirnya di 4 stage itu dia mampu untuk menulis secara independen. Nah, kemudian yang ketiga adalah authentic text, di mana di dalam genre-based approach itu siswa diminta untuk menulis sendiri. This is authentic text, ya, bukan karya tiruan ataupun plagiat dari karya atau teks yang sudah ada sebelumnya. Oke, kemudian ada language development. This is the most important things dalam penggunaan genre-based approach, itu mengembangkan kebahasaan. Cause dalam penggunaan genre-based kita dipastikan akan mengajar banyak sekali skill. Tentunya the main goal adalah writing skills, tapi dalam proses modeling kita akan bisa menyajikan atau develop reading or maybe listening skills dalam modeling, ya. In the third stage dalam joint constructions, ini juga akan membantu siswa untuk improve their speaking skills. Karena dalam fase ini mereka berdiskusi dan juga Q&A sessions in this approach, gitu ya. Jadi akan bisa develop their speaking skills. Oke, tidak hanya benefits, tapi penggunaan GBA ini juga has some challenges and considerations or limitations. Ya, apa saja? Which GBA is a structured and effective approach, it's important to consider a few challenges. Nah, ada beberapa issues, ada beberapa challenges of using GBA. Yang pertama adalah level of difficulty, the second is cultural differences, and the last is time constraints. Yeah, let's discuss the first level of difficulty.
Some genres, like argumentative or expository writing, may be more difficult for lower level EFL learners. Yeah, teachers may use to adapt the approach to suit learners' proficiency level, yang dimana dalam mengajarkan genre ini guru dituntut memahami level of difficulty of the EFL learners. Itu ya, kita dituntut untuk paham betul tentang kemampuan siswa, di mana ada teks yang juga tidak bisa disampaikan pada siswa yang masih level rendah. Dan ada juga teks yang cocoknya hanya untuk level yang rendah saja, seperti itu. Ya, jadi tuntutannya adalah guru harus paham betul sejauh mana kemampuan students yang mereka ajar. Oke, yang kedua adalah cultural differences. Writing convention differ across cultures, and some students may need extra support to adjust to English rhetorical structures. Ya, jadi pada fase cultural differences, di sini, challenges yang kedua adalah cultural differences, di mana dalam menulis atau memberikan modeling of the text gitu ya, guru juga dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan budaya siswa yang diajar gitu ya. Jadi teks yang kita sajikan untuk examples ini juga harus sesuai dengan kultur dari students yang kita ajar. And the last one is time constraints. Nah, time constraint. GBA requires time for each pass, especially when working through complex genres. Nah, jadi dalam menggunakan GBA ini kita butuh banyak waktu sebetulnya gitu ya. Jadi dalam mengajar satu genre, satu text type saja itu mungkin akan membutuhkan banyak waktu ya, karena ada 4 steps yang harus dilewati oleh guru. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu challenges dalam penggunaan GBA itu sendiri, gitu ya. Karena fasenya ada 4 dan tiap-tiap fase butuh waktu yang panjang. Contohnya dalam build knowledge, gitu ya, harus menjelaskan purpose, vocab, language feature, structure, dan lain-lain. Kemudian dalam MOT harus analysis, sajikan contoh teks gitu ya, analisis mana strukturnya, tiap-tiap struktur dari paragraf yang ada pada teks, kemudian analisis kebahasaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada joint constructions, mereka harus mendapatkan feedback dari gurunya terkait apa-apa yang belum mereka pahami setelah menganalisis gitu ya, atau mereka bisa mendiskusikan dengan teman-teman sekelas. Dan yang terakhir, ini juga sangat lama nih, butuh durasi yang cukup panjang, yaitu writing independently. Nah, karena keempat steps ini butuh waktu yang cukup panjang, maka salah satu challenges or issues daripada penggunaan GBA adalah time constraints. Ya, penggunaan waktu yang cukup banyak. Okay, I think that's all for this meeting. Yeah, don't forget to make summarize from this topic. Yeah, say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.